العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. معناه اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. Anil Hasan bin Ali, yang dari Hasan bin Ali yang cucunya Rasulullah nih. Wa anil Hasan bin Ali, dan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan meridai Allah akan keduanya, Imam Hasan dan Imam Ali ayahnya. Qala, berkata Hasan bin Ali, hafidtu, aku ada menjaga, menghafal min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat ucapan cucunya ngafal dari kakeknya Rasulullah. Da ma yaribuka, tinggalkan olehmu, ma yaribuka, apa-apa yang meragukanmu, ila kepada ma la yaribuka, apa-apa yang tidak meragukanmu. Jadi anak sekarang bilang, gue mah yang pasti-pasti aja tuh, betul-betul. Da ma yaribuka ila ma, tinggalkan apa-apa yang membuat engkau ragu kepada apa-apa yang membuat engkau tidak ragu. Jadi yang pasti-pasti aja, yang ragu-ragu tinggalkan. Da ma yaribuka atau da ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi, tahmilkan ini hadis oleh Imam Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun sahih, dan Imam ini hadis hasan sahih. Hasan sanadnya, sahih matanya, atau hasan matanya, sahih sanadnya. Jadi hadisun hasanun sahih, hasan matanya, sahih sanadnya. Maknahu, maknanya utruk, tinggalkan olehmu, mata syukufi, apa-apa yang kau ragu di dalamnya, wakhud, dan ambil olehmu, mala tasyukufi, apa-apa yang tidak engkau ragu di dalamnya. Itu bapak-bapak makanan syak ragu enggak deh? Enggak. Ambil. Ya enggak. Nih soal halal ya Pak Lurah mana? Halal saya. Nah, jadi bapak kalau ragu jangan dimakan. Jadi ya tuh kalau dia makan tuh orang lupain lagi tuh ragu gua mana gitu. Tapi juga baru ragu. Ya lontong udah 8 baru ragu. Orang tuh pala lu kejam kan. Udah makan lontong 8 baru ragu melontong udah berapa biji 8, pala lu kejam. Ragu tuh gua ragu kan yang gua makan. Kalau ragu jangan makan. Ya, apalagi udah habis baru ragu. Sebelum dakma, kalau kira-kira ragu nih ragu kan ya. Jadi makan dakma yaribuka ila, pada yang enggak. Ini kita ragu nih, beralih ke sini kita dia ragu. Ini kita ragu, beralih kepada yang tidak meragukan lagi. Itu kaidah dari Nabi. Dakma yaribuka ila ma, supaya hidup apik gitu. Orang berarti jangan apa jadi makan, apa jadi makan. Kan jadi harga diri kurang. Dia mah apa duit apa dimakan tuh orang, nah jelek lah kita tuh. Dia mah duit apa juga garas lo garas lah. Kau garas ya? Dia mah duit apa juga garas lo, dorong namanya nggak apik kan. Tapi dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ai utruk ma tasyukku bihi, tinggalkan olehmu apa-apa yang engkau ragu di dalamnya. Wa khudh, dan ambil olehmu ma la tasyukku fihi, apa-apa yang engkau tidak ragu di dalamnya. Ini kan bab warok.
Orang begitu, kalau ragu-ragu dengan makan tinggal di sini. Dia beralih kepada apa yang dia yakin. Nah, gue yakinin aja gitu aja. Kerjaan begitu tuh, gue ragu nggak usah dah. Yang yakin ini halal, makanan, pakaian, kerjaan segala macam. Tinggalkan apa yang buat kita ragu. Kita ini di mana-mana kan sering ragu makanan ya. Ya sebenarnya yang diberlakukan tuh bukan label halal, label haram yang diberlakukan. Jadi ada label haram. Kalau label halal sih nggak perlu. Ya yang kita perlukan labelisasi itu label haram, bukan label halal. Ini kan disampaikan oleh seorang anggota BPK ketika memberikan ceramah, Ustaz. Apa? Yang kita perlakukan bukan label halal, label haram. Ya kalau label halal itu masih bisa dipalsukan, ternyata yang kita makan haram. Kalau udah haram mereka nggak berani. Ya label haram karena resikonya rugi. Kalau label haram itu udah jelas orang nggak bakal mau. Tapi kalau label halal, orang masih ragu halal atau nggak halal, kayak gitu masih. Jadi yang diperlukan itu bukan label halal, label haram, labelisasi haram makanan. Nah kalau udah haram tuh resikonya orang rugi. Tapi kalau halal kan bisa ditipu, haram dibikin halal karena mencari keuntungan. Karena mencari keuntungan asalnya haram dikasih label halal, akhirnya orang beli juga kan tahu halal. Yang diperlukan tuh label haram. Kalau label haram orang nggak berisik, wah rugi gue kasih label haram. Yang halal dikasih label haram, karena kan yang haram dikasih label halal. Karena kan ada keuntungan yang mau diambil. Padahal barang haram, tapi dikasih label halal nanti dibeli di mana kan ada untungnya. Tapi kalau label haram orang nggak mau beresiko, wah kalau barang gua rugi gua dagang itu karena dikasih label haram. Jadi dibutuhkan oleh umat Islam itu bukan label halal, labelisasi halal. Dan ini orang setingkat pejabat tinggi ngomong gitu, sudah betul Pak ya. Kita juga ada punya pemikiran begitu. Karena Bapak yang menyuarakan ini mestinya digalakkan dan label yang diperlukan oleh umat Islam bukan label halal tapi label haram. Bapak yang haram akhirnya dikasih label halal. Kan nyari keuntungan sebenarnya haram dikasih label halal. Tapi kalau sudah awal dikasih label haram, dia nggak bakal mau karena beresiko masih rugi dagangan gua dibawa oleh label haram. Justru menyelamatkan umat dari keraguan. Ya kalau ke Singapura ya repotnya mau makan. Kita ke Singapura mau repotnya mau. Kalau kita Indonesia kan ada pecel ayam, soto lamongan, sampai rawon setan ada kan. Iya udah. Kalau di Singapura kita ragu mau makan apa ini. Belum negeri-negeri yang negeri-negeri yang sudah sembarangan soal makanan Allah. Jadi kita perlukan di Indonesia ini bukan label halal, label haram. Tapi kaidahnya kalau ibu ragu, jangan dilakukan, tinggalin. Beralih kepada yang yakin kita. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan olehmu apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Ini hadis Rasulullah ya. Atau utruk maknanya artinya utruk tinggalkan olehmu ma tasyukku bihi apa yang kau syak di dalamnya. Wahud dan ambil olehmu mana tasyukku bihi apa yang kau tidak syak di dalamnya. Itu mana hadis dak ma yaribuka ila ma la yaribuka ay utruk ma tasyukku bihi wahud ma la tasyukku bihi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana li Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu gulamun yukhriju lahul kharaja. Wa kana Abu Bakrin ya'kulu min kharajihi. Faja'a yawman bi syai'in fa'akala minhu Abu Bakrin. Faqala lahu al-gulamu tadri ma hadha? Faqala Abu Bakrin wa ma huwa? Faqala kuntu takahhantu li insanin fil jahiliyati wa ma uhsinul kahanata illa anni khata'tuhu. Falaqiyani fa'aqani lidzalika hadzal ladzi akalta minhu fa'adkhala Abu Bakrin yadahu wa faqahu kulla syai'in min batnihi rawahul Bukhari. Wa an Aisyah dan dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan meridai Allah akan dirinya Aisyah, qalat berkata Aisyah, karena bahwasanya li Abi Bakrin bagi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu gulamun seorang sahaya, gulam itu budak ya. Yukhriju lahul kharaja, yang budak itu mengeluarkan untuk yang bakal kharaja, pajak. Kharaj itu pajak. Wa kana Abu Bakrin, dan bahwasanya Abu Bakar yakulu ada memakan min kharaji dari pajak si budak tadi.
Faja'a yauman, maka datanglah si budak satu hari bisyai'in dengan sesuatu. Fa'akala minhu Abu Bakr, maka memakan darinya oleh Bakar. Faqala lahul gulamu, maka berkatalah kepada Abu Bakar si budak, tadri ma hadza, kau tahu apa ini? Tadri ma hadza, kau tahu apa ini? Faqala Abu Bakr, maka berkata Abu Bakar, wa ma huwa, apa itu? Faqala, maka berkata si budak, kuntu, aku dulu takahantu, pernah berpura-pura sebagai dukun. Ya, takahanna itu fi'il tafa'ala, berpura-pura sebagai dukun. Ini dukun palsu aja dipercaya nih, kan goblok ya. Andai kata dukunnya asli bener dukun percaya masih mendingan bener-bener dukun. Ini dukun-dukunan dipercaya. Ya, takahan tuh, aku pernah porak-porak berduk-duk jadi dukun gitu, takahan tuh. Kan goblok ya. Andai kata dukunnya benar masih mendingan bener berdukun. Ini dukun bohong-bohongan dipercaya, kan dua kali goblok. Betul ya? Kalau dukun beneran digoblok, sekarang dia pora-pora dukun dipercaya, kan dua kali goblok. Betul ya? Ya, kan ada artinya dukun palsu. Dulu Bing Slamet ada film Bing Slamet dukun palsu. Nanti putar lagi yang datang Apeng, terus siapa lagi? Miska, siapa lagi? Iya. Edison udah datang. Karena ingat dulu ya, kalau ini dukun palsu dipercaya, kan gobloknya dua kali. Kita percaya kan dukun asli aja goblok, apalagi dukun itu dua kali goblok. Jahil murakkab. Bing Slamet dukun palsu sih. Kuntu, aku pernah takahan tuh ya, berdukun-dukun, artinya jadi dukun palsu li insanin, untuk seseorang fil jahiliyati, di masa jahiliyah. Wa ma uhsinul kahana, tak, padahal aku tidak bagus soal perdukunan, artinya dia pora-pora dukun. Illa, melainkan anni, sungguhnya aku khoda'tuhu, menipu dia, aku tipu dia dengan pora-pora jadi dukun. Fala kiyani, maka orang itu menjumpai aku, fa'atani, maka ia memberikan aku lidzalika, untuk yang diminta perdukunan itu. Hadzal ladzi akaltu, inilah yang kau makan darinya. Yang kau makan ini dari hasil saya pora-pora dukun tuh. Hadzal ladzi akaltu, inilah yang kau telah makan darinya. Fa'adkhala Abu Bakrin yadahu, maka memasukkan Abu Bakar yadahu, faqa'a, maka ia memuntahkan kulla syai'in, segala sesuatu, fi batni, apa yang saking apiknya dia muntahin semuanya, karena yang dia makan itu dari hasil orang ini yang porak-porak jadi dukun, apalagi dukun asli kan, dia muntahin saking nggak mau ada daging yang tumbuh dari barang-barang yang subuhan. Ya, kalau perdukunan kira-kira halal apa haram? Haram, perdukunan haram. Makanya Abu Bakar memuntahkan makanan yang sudah dimakan yang asalnya dari kekahanan. Padahal wa ma uhsinul kahana, aku tidak bagus soal kahana, cuma nipu aja. Illa anni khoda'tu, dan aku menipunya. Dukun mau yang asli, mau yang palsu, tetap aja nipu kan? Ya ujung-ujungnya duit gitu. Ada cerita Pak Mona? Gantain duit. Ada orang dagang kan gitu, fluktuatif ya, kapan rugi, kapan rupanya dia lama rugi tuh. Akhirnya ada yang nunjukin, ada orang pintar mau di Tangerang, di Malut gitu. Dianterin ke Malut orang, malam-malam naik motor dianterin, udah mbak konsultasi, rahasianya konsultasi, ada apa? Ini dagang mbah nih, udah berapa bulan macet aja nih. Kata bukan, ini mampetnya di bini ente nih. Mampetnya di bininya, urusan apa bininya tuh kan? Terus gimana? Ya bininya boxnya dah, bininya di box itu. Udah bawa bininya kan, nah ente pulang biar saya urusin bininya nih itu. Kan goblok ya. Bininya ditinggal di rumah dukun, dimandiin. Lu diapain dimandiin bang sama dukun? Nah, tololnya bu. Lah bini dimandiin sama dukun. Wow. Ya kayak mandiin bayi ya. Kemudian dukun goblok, kami yang datang lebih goblok lagi kan gitu. Iya. Cabul. Nah, itu cabul bang. Paham aja kan. Itu nyebut dukun cabul jangan nengok samping. Dukun cabul. Benar, akhirnya dukun cabul, bohong nggak bohong itu. Subhanallah. Makanya kan kahana, man ata kahinan aw arrafan aw kahinan lam tuqbal salatu arba'ina yawman wa lailah. Fasaddaqa bihi, siapa orang datang kepada dukun, aw arrafan tukang ramal, aw kahinan aw sahiran atau tukang suhur,
fasaddaqa bihi, maka ia benarkan omongannya, lam tuqbal salatuhu, tidak diterima salatnya, arba'ina yauman, 40 hari 40 malam. Jungkir balik kita ibadah nggak diterima sama Allah kalau kita datang dukun, tukang sihir, tukang ramal, dan kita benarkan omongannya. Banyak dibenerin ya, ini mampetnya di bini ente, katanya ya Allah bininya ngerajin ngaji dibilang mampet usahanya. Ya sudah gimana ya, bawa bininya dan itu saya urusin. Ditinggal dah, kamu pulang ke Jakarta, bininya tinggal sini di Maut tinggalnya. Pintar itu. Iya. Dukunnya pintar, lakinya goblok. Kayaknya nggak boleh dan agama goblok lah, goblok, dongok, tolol, bahlul gitu. Saya mau jadi dukun itu Pak. Saya kan ngarep omongnya ini nggak ada yang nimpalin, udah serius banget dengerin. Ngaji Pak Tamsi. Kuntu takahantu, aku dulu pernah bertahanah ya, pora-pora dukun takahanah tafa'alat li insanin, untuk seseorang fil jahiliyati, di masa jahiliyah dulu, kata budak kan dulu saya pernah main dukun-dukunan, wa ma uhsinul kahanata, tapi aku tidak bagus soal perdukunan pora-pora illa, melainkan ani sungguh aku khadatuhu, menipu tuh orang. Falakiyani, maka ia jumpai aku, fa'atani, maka orang itu memberikan aku lidzalika, untuk yang bentuk perdukunan. Hadzal ladzi akalta min, inilah yang engkau telah makan darinya. Jadi wahai, bahkan kau makan dari uang saya pora-pora jadi dukun tuh. Hadzal ladzi akalta min, inilah yang telah engkau makan darinya. Fa adkhala Abu Bakrin yadahu, maka memasukkan Abu Bakar yadahu ke dalam mulutnya. Faqa'a, maka ia muntahkan kulla syai'in, segala sesuatu fi batnihi, dalam perutnya. Dia muntahin, dia makan uang yang jauh kagak dimuntahin. Repot kalau udah jadi daging, kata Nabi, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bi, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka tempat yang layak. Maka sebelum dia tumbuh jadi dimuntahin tuh. Faqa'a kulla syai'in fi batnihi, maka ia memuntahkan segala sesuatu fi batnihi, dalam perutnya. Rawahul Bukhari, telah mengatakan ini hadis oleh Imam Bukhari sahih. Al-kharaju, kharaj apa kalau artinya pajak ya, syai'un, sesuatu, ya ja'aluhu sayyidu, yang ada menjadikan nasi tuan, ala abdihi, atas hambanya, yu'addihi, yang ia menunaikannya, kulla yaumin, tiap hari, wa baqi kasabi, dan sisa usahanya yang kunun ada terjadi untuk hambanya. Jadi apa yang diberikan kepada tuannya itu namanya kharaj. Wa an-Nafi'in anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu kana farada lil muhajirin al-awwalina 4,000 wa farada li ibnihi 3,500 faqila lahu huwa minal muhajirina falimana qastahu, faqala innama hajara bihi abuhu, yaqulu laisa huwa kaman hajara bi nafsihi. An-Nafi'in wa an-Nafi'in, dan dari Nafi anna Ibnu Umar, sunnya anna Umar bin al-Khattab, sunnya Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridai akan dirinya, karena bahwasanya Umar farada, ada mewajibkan lil muhajirina, bagi orang-orang muhajir, al-awwalina, orang-orang muhajir yang awal, 4,000 wa farada, dan beliau wajibkan libnihi, bagi anaknya, 3,000 wa 500 bagi muhajirin yang lain beliau suruh padukan bayar 4.000, bagi anaknya 3.500. Faqila lahu, maka dikatakanlah kepada Umar bin Khattab, wa minal muhajirin, dia kan tergolong orang muhajirin, falimana qasau, kenapa kau kurangin 500? Muhajirin yang pertama 4.000, kok untuk anakmu kewajiban cuma 3.500? Faqala, maka berkata Umar, innama hajara bihi abuhu, bahwasanya berhijrah bersama ia bapaknya. Anakku tuh hijrah bersama aku. Innama hajara bihi abuhu, hanya saja berhijrah dengan bapaknya.
Anakku hijrah dengan aku. Kalau kalian kan laisa kaman hajara bi nafsihi, tidaklah seperti orang yang berhijrah dengan dirinya sendiri. Kalau dia hijrahnya dengan saya bapaknya, kalau kalian kan hijrah sendiri pada nggak didampingin yang lain, maka jadi 3.100 karena hijrahnya kalian dengan hijrahnya putraku beda. Dia hijrah sama bapaknya, kalau kalian hijrah nggak bawa siapa-siapa. Laisa huwa, tidaklah ia, anakku maksud kaman hajar, sebagaimana orang yang berhijrah binafsi dengan diri. Makanya Umar kasih kewajiban 3.500 saja. Kalau dikasih 4.000 nanti jadi sah juga. Ya, karena hijrahnya putranya dengan hijrah sahabatnya ini beda. Kalau dia hijrahnya babanya, kemana-mana ada babanya, anak ngumpet di ketek kan gitu ya. Aman ada babak gua gitu. Nah yang lainnya hijrah sendiri, bela diri sendiri. Kalau ini kan adalah aku, maka beda kewajibannya. Yang lain 4.000, putraku 3.000, yang dikurangi 500. Takut kalau nanti disamain jadi subuhan, jadi perkara yang subuhan, karena beda perjuangannya. Perjuangan sahabat yang lain berhijrah dengan sendirinya, sementara Ibnu Umar putranya ini hijrah bersama hajar bihi abu, berhijrah dengannya dengan bapaknya. Laisa kaman hajar bi nafsi, tidaklah seperti orang yang berhijrah dengan sendirinya. Rawahul Bukhari, telah menerangkan ini hadis oleh Imam Bukhari. Wa an Atiyah bin Urwah as-Sa'di as-Sahabi radhiyallahu anhu qala, dan dari Atiyah bin Urwah as-Sa'di as-Sahabi radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridai Allah akannya, qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul abdu, tidak sampai seorang hamba ayyakuna mu'minal muttaqin, bahwa ia tergolong orang-orang muttaqin. Jadi tidak sampai seorang hamba bahwa ia menjadi tergolong orang-orang muttaqin hatta yada'a, sampai ia meninggalkan mala ba'sabi, apa-apa yang tidak mengapa dengan hal itu, hadaron, karena takut, mimma bihi ba'sun, dari apa-apa yang ada di dalamnya, karena takut ada apa-apanya. Jadi meninggalkan sebetulnya apa-apa, tidak apa-apa, tapi karena takut ngapa-ngapain. Meninggalkan apa-apa yang tidak apa-apa karena takut ada apa-apanya itu. Tarku mala ba'sabi khaufan bima fihi ba'sun, meninggalkan apa-apa yang tidak apa-apa karena takut ada takut ada apa itu nomor. Jadi seorang hamba tidak sampai derajat muttaqin sampai dia meninggalkan apa-apa yang sebetulnya tidak apa-apa, tapi karena takut kenapa-napa. Nah, itu orang muttaqin itu. Tarku mala ba'sabi khaufan mimma fihi ba'sun, meninggalkan apa-apa yang tidak apa-apa karena takut kenapa, atau takut ada apa-apanya. Paham ya? Yang meninggalkan apa-apa yang sebetulnya tidak apa-apa karena takut ada apa. Akhirnya benar ada apa-apanya, ternyata dia terima aja ada apa-apanya, dipanggil KPK tuh. Nah, ini api. Meninggalkan apa-apa yang tidak apa-apa karena takut ada apa-apa yang takwa. Orang tidak sampai derajat takwa selama dia belum begitu. Jadi derajat takwa itu luar biasa, meninggalkan sebetulnya tidak apa-apa, tapi karena takut kenapa-napa akhirnya dia tinggalkan. Dia makan boleh, tapi takut ngapa-ngapain nggak makan. Dia terima boleh, tapi takut ada apa-apanya dia nggak terima. Itu takut, jaga diri, jaga kehormatan diri, jaga prinsip istiqomah. Ini hadis sudah bab waro sudah habis nih ya. Saya tutup dengan kisah ya. Ada